Nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Ya, Anda pernah sakit, Nabi Ayub sakitnya lebih parah dari kita. Ya, Anda di keluarga belum ada keturunan, Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita. Sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis tidak mungkin punya keturunan, monofus dan mandul, mustahil. Secara klinis gak mungkin, secara medis tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika Anda mendapati situasi makhluk mengatakan ini mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah, langsung tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Sekarang perhatikan kalimatnya, saya mau sambungkan dengan Al-Fatihah tadi. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria salat bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian ia berdoa, Rabbi habli, ya Allah yang maha memberi tanpa batas. Ini adab pertama, kalau teman-teman mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan al-asma'ul husna. Di asma'ul husna itu bukan nama-nama indah yang sekedar dihafal, bukan. Tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf, ke pertengahan. Ya, kata Allah, Qulid Allah. Jika Anda punya persoalan, sebut nama Allah. Allah Awir Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin spesifik meminta, falahul asmaul husna. Pilih nama Allah, ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Anak mau ujian, ya Allah ya Al-Alim. Di proyek misalnya ada hambatan, ada gangguan, ya Allah ya Al-Jabbar ya Al-Malik. Ingin mudah mengatasi ujian, ya Allah ya Sabar. Minta. Ya, jangan semuanya disebutkan, nanti jadi beban. Ya, Allahumma ya Rahman ya Al-Malik ya Al-Quddus ya Sabar, gitu kan? Yang tadinya nggak punya masalah jadi punya masalah, gitu kan? Pilih salah satu. Nah, jika Anda ingin memohon pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas, mustahil di dalamnya. Nama Allah tersebut namanya Wahhab. Wahhab. Ya Allah, ya Wahhab. Al-Wahhab. Kalau kita rubah dalam bentuk permintaan, maka singkat kalimatnya dengan hab. Hab. Untuk sendiri habli, untuk banyakkan hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi Zakaria minta karena sendiri yang mengalami situasi itu, maka beliau katakan, Rabbi habli, ya Allah habli min ladunka, ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka mengatakan aku tak akan punya keturunan. Mereka mengatakan mustahil aku punya anak. Dan aku yakin kau memberi batas tanpa memberikan pemberian tanpa batas. Aku mohon darimu saja. Darimu saja, dzurriyyatan thayyibah, keturunan-keturunan terbaik. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha memohon saja, maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti minta? Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah, ini disampaikan oleh Nabi Zakaria dalam keadaan sedang sholat. Masih berdiri dalam sholatnya. Dalam bahasa Arab, berdiri disebut dengan qaimun. Qaim. Berdiri. Sedang sholat disebut dengan yusolli. Perhatikan ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka seketika ketika doanya selesai dipanjatkan, sholatnya belum selesai. Doanya selesai dipanjatkan, seketika datang malaikat menyampaikan, kamu dapat kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofus dan mandul, kata Allah, bagiku yang gak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Masih sholat dan belum selesai dalam sholatnya, dalam keadaan berdiri. Sekarang saya tanya Anda, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan ruku atau sujud? Sujud. Berdiri. Berdiri teman-teman. Betul kan? Dalam keadaan berdiri saat baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa saat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, Allah balik bertanya, apa yang kamu butuhkan? Nabi Zakaria itu sholat dulu baru minta. Kita umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya sebelum sholat dan ditunggu.
Butuh apa? Mau minta apa? Karena itu, saya ingin katakan, ayo manfaatkan momentum sholat ini. Jangan sekedar kita kemudian tunaikan formalitas, tapi kita tidak mendapatkan keuntungannya. Ayo, semuanya. Dari mulai takbir sudah ada doa. Ruku ada doa. Bahkan sujud kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai di sini? Baik. Mudah-mudahan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai. Ini pengantar. Tema kita hari ini tentang Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita diberikan insya Allah kelancaran untuk bahasan kita. Dan topik ini